Perjalanan pacar lu tuh di distract mulu. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kalian bisa nonton video awalnya di sini. Gue udah taruh linknya, jadi kalian tinggal klik aja. Karena sebelumnya itu kayak pengantar kegalauan Glenn. Aduh, sapu sayangnya. Betul kau tidak galau kau tidak bimbang, jadi kau chat lagi gimana Kalian harus nonton sih dari awal sampai akhir. Ini benar-benar long distance yang jauh banget. Amat jauh. Selanjutnya, kalian harus nonton, jangan di skip. Iya nggak, Gi? Balik ke tujuan. Akhirnya dari cewek lo ada solusi nggak kira-kira apa? Sama, kita sama gue masih mempertanyakan hal itu kan, kita mau kemana ya. Akhirnya gue sama dia sepakat yang kayak ya udah kita jalanin dulu aja gimananya ya gitu. Maksudnya ya udah lihat ke depannya aja nanti baiknya gimana, entah kalaupun emang akhirnya udah ya udah mau gimana. Tapi lo nggak mikir, kalau menurut gue ya semakin lama hubungan itu pasti perasaannya makin kuat. Itu yang gue tanya. Dan itu yang gue tanya, maksudnya gini Kak Mars, gue yang nanya ke pasangan gue gitu kayak, terus sebenarnya buat apa kita mulai kalau ujungnya berakhir gitu? Ya kan awalnya mulai cuma ya udah jalanin aja. Kan terus akhirnya kan gue tahu nih timbul ada pertanyaan trigger itu untuk akhirnya udahan gitu. Kenapa masih harus dipertahankan gitu? Itu yang gue pertanyakan, dan dia jawabnya juga, ya aku nggak mau sebenarnya mau udahin. Ya gue juga nggak mau sih. Tapi gitu jawabnya, ya gue sih nggak mau, ya gue juga nggak mau sih. Tapi banyak tekanan gitu. Banyak tekanan dari orang tua, bukan tekanan untuk udahan ya putus gini, bukan. Tujuannya mau kemana? Itu mempertanyakan kan. itu yang jadi tekanan buat gue sebenarnya. Tapi ya itu sih, balik lagi ya, jalanin aja gimana enaknya, senyamannya gue. Karena prinsip gue adalah di saat gue melakukan sesuatu itu dengan nyaman, pasti akan baik adanya. Betul sih. Tapi kayak maksudnya ketika memang lo akhirnya menjalankan ini gitu ya, dan akhirnya misalkan ada yang, kita ngomong misalkan ada yang itu cut ya. Jadi kita ngomong misalkan ya, ada yang akhirnya pindah. Ya. Itu akan menyakitkan dong. Kalau akhirnya akan pindah, itu pasti bukan gue. Kalau misalkan cewek lo juga bilang itu pasti bukan gue, ya berarti kita udahan aja. terus kenapa masih dipertahankan? Itu yang masih jadi pertanyaan. Kalau gue bisa nato tanda tanya, bisa. Itu sebenarnya. Maksud gue kayak semakin lama hubungan ya akan semakin sakit kan kalau untuk dilepasin gitu kan. Ya. Tapi gue sempat ada mikir kayak di saat ada pertanyaan itu, gue sempat mikir apa udahin aja kali ya. Karena ya ini udah nggak tahu ujungnya kemana gitu. Tapi hubungan lo sehat dengan pressure yang kayak gitu, hubungan lo masih sehat? Gue nggak tahu kategori ini sehat apa enggak. Karena pressure-nya tuh nggak datang cuma dari gue. Tapi dari dia juga? Dari dia juga. Karena orang tuanya juga punya agama yang kuat. Gitu. Nggak usah dari orang tuanya. Kakaknya pun agamanya kuat gitu. Dan kakaknya udah mau nikah. Jadi masih sama-sama, sebenarnya masih ya abu-abu sih sebenarnya. Ya, tapi kalian nyaman gak sih? Masih nyaman gak sih? Gue nggak nyaman. Nggak nyaman dengan apanya? Dengan hubungannya, dengan orangnya, atau dengan hubungan yang karena ada pressure-nya ini? Hubungan karena ada pressure-nya yang bikin gue gak nyaman. Karena ya sekarang lu menjalani hubungan yang menurut lu nyaman nih Kak. Misalnya lu sama Kak Kris nih pacaran toh. Nyaman gitu menjalani. Iya. Sorry. Pacaran toh. Enakan kalau gini ya. Enak. Pacaran kan? Iya, agak enak dikit. Terus di-distract terus gitu setiap perjalanan pacaran tuh di-distract mulu. Lagi-lagi Distract mulu. Maksudnya di-distract mulu, malah jadi gimana itu ya? baku cuki terus itu. Malah berarti. bukan distract dari samping, dari tengah yang begini nih. Bukan begini. Jadi kayak di gangbang dong anjir. Bukan begitu, maksud gua yang kayak bikin kepisah, terus nyambung lagi kepisah. Bimbang, nyambung lagi, nyambung lagi. Tapi mungkin aja itu ada itu salah satu cobaan dong. Setiap pacaran. Kalaupun emang ini cobaan, Tuhan ini cobaan paling berat. Berat sekali. Gimana ya? Bisa masih masalahnya dapat ini susah. Benar.
Setuju, gue itu setuju. Gue tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Wih, strugglingnya brother. Strugglingnya sama brother. Gimana? Next. Thank you. Next. Sama brother. Misunderstanding. Misunderstanding, betul. Yeah, misunderstanding. Bakar rokok dulu kali ya biar santai. Yeah. Minum dulu deh ya. Duh, putus dah nih gue. Tapi lu pernah menjalani hubungan beda agama, Kak? Pernah. Gue pernah ngejalanin sekitar 2-3 tahun. Sebelum Kak Kristal dong. Iyalah kalau Iya, setelah. iya Kalau dong. setelah. Waduh, bakal lagi abis. Gimana Kak Kristal? Koper langsung depan rumah. Pulang. Tapi itu juga dilemanya ya. Ngerasain kayak, oh ya udah jalanin aja ya masa muda. Memang benar. Itu pasti ada yang namanya ngejalanin aja. Cuman ada satu titik di mana gue waktu itu lagi tinggal sendiri. Dan gue lagi ngekos dan dia rumahnya tuh dekat tempat kosan gue. Oke. Jangan negatif thinking dulu. Iya. Kita Ya, lu safety paham can kan? be fun lah ya. Ya, anak kuliah toh. Cukimai. Iya. Gue juga pernah kuliah kan. Kakak-kakak gue juga di rumah yang nonton ini pernah kuliah. Kak Kris juga kuliah. Gak telat. Nah, Sama. Tapi akhirnya dia ngajakin gue untuk, ayo kita ke jenjang yang lebih serius yuk. Kita Oke. mulai untuk living together. Oke. Terus kita pikirin kelanjutnya kemana. Hmm. Terus gue nanya, oke. Ketika ada pertanyaan itu, sebelum-sebelumnya gue udah mikir ketika emang udah ada pernyataan atau pertanyaan untuk mau lanjut ke jenjang yang lebih serius. Cuma satu pertanyaan gue, siapa yang mau ngalah? Kalau dan kayak menurut gue opsinya tuh karena cuma ada dua, antara satu yang ngalah atau memang kita jalan nikah dengan beda agama. Oke. Tapi kan nikah beda agama di Indonesia, ya lu ngerti kan? Bisa. Kalau kita ngomongin administrasi ya. Iya bisa. Kalau ngomongin administrasi bisa. Bisa. Oke, bisa. Tapi yang Keluarga? sebenarnya yang mungkin juga keluarga terima. Karena orang tua teman gue Kalau udah banyak yang kayak bunting. gitu. Kalau udah bunting nggak terima. Maaf ya mak, sumpah nggak bermaksud sumpah. Ya namanya juga kepepet ya. Ya udah nikahin aja. Pengen coba sih. Tante Modi. Enggak lah bercanda. Tapi emang Guyon, konten. tapi akhirnya ya dia nggak bisa jawab gitu kan. Dia bilang dia dari keluarga yang memang agamanya juga kuat, budayanya dia orang Padang men. Orang Padang seru agama tuh. muslimnya kuat kan, taat beribadah dan segala macam kan. Dan gua dari Papua, lu coba lu bayangin kalau gua pindah. Ujung-ujung tuh ya. Coba bayangin gimana caranya gua bisa baik-baik aja sama keluarga gue. Kalau nggak lu yang dipotong, ya suami lu dipotong. Itu dia. Gitu, ya. Nah makanya akhirnya gue mikir kayak Berat jadi lu ya sih. kayaknya emang nggak bisa gitu. Dan gue nggak mau, gue sih fine aja ya kalau dengan orang yang di pernikahannya beda agama. Toh banyak juga orang yang sukses gitu kan. Ya. Dan keluarganya baik-baik aja. Sih. Tapi kayak gue pribadi pertanyaannya adalah siapa yang mau ngalah? Solusinya apa nih? Antara mau ngalah atau memang kita mau jalan beda agama? Dan dia bilang, lo yang ikut gue. Oh sorry. Karena dia bilangnya, gue perempuan, jadi gue harus ikut laki-laki. Karena Oke. laki-laki kepala rumah tangga kan. Oh, lu perempuan? Cewek, setengah. Oh. Fleksibel aja Oh, dibutuhinnya apa. Nah cuma masalahnya, Kira. Iya. tai Lanjut. enggak, gue gak punya titit kok. Lanjut. Cuma yang Cuman Kak Kris yang tahu. Lanjut aja dulu. Gimana? nyentuh nih. Ini gue buka aib dia malah jadi Biar lancang. Tapi akhirnya- Kapan lagi coba ngatain abang-abangan? Gua doang. Tapi akhirnya gue pikir enggak deh, nggak bisa karena dia maunya nuntut untuk gue yang ikut sama dia gitu. Oke. Dan menurut gue itu bukan solusi, bukan jalan tengahnya. Jadi ya udah selesai. Oh, lu akhirnya menyudahkan itu. Gue yang menyudahkan untuk udah kita bye deh. Gitu karena nggak Gimana dapet. cara lu akhirnya bisa mengambil keputusan kayak udahlah udah aja gitu. Karena yang gue percaya ya, yang selalu gue pikirin adalah Tuhan yang kasih gue kesempatan untuk ketemu sama lo. Yep. Misalkan lo pasangan gue nih, kita beda agama. Tuhan yang kasih gue kesempatan, Tuhan yang kasih gue berkat untuk bisa belajar, untuk bisa jalin hubungan sama lo. Oke. Masa iya gue mau ninggalin Tuhan gue buat orang yang dia kasih? Ya bener.
gitu loh. Dan kayak men, kalau lo udah bisa ninggalin Tuhan lo, ini no offense ya ke siapapun, ini pemikiran gue pribadi. Berarti balik ke kepercayaan lo ya? Percayaan masing-masing gitu, tapi ini pemikiran gue, ketika lo ninggalin Tuhan lo sangat besar kemungkinannya lo akan ninggalin pasangan lo lagi. Oke. Sama aja kayak orang, simpelnya sama aja kayak orang yang tukang selingkuh. Sekali dia nyelingkuhin gue, nggak mungkin, sangat besar kemungkinannya untuk dia nyelingkuhin gue lagi. Atau Itu gue gak pernah selingkuh sih. Setia gue. one night stand aja ya? Kagak. Friends with benefit? Enggak. Diam dulu. Kagak. Tapi gue kalau di posisi lo ya, wah itu gue bingung banget sih. Maksudnya, wah karena satu, kalau di saat gue yang transfer gitu, gue yang pindah, gue nggak akan selesai, nggak akan bonyok cuman sama keluarga. Iya. Ini kakak di balik kamera juga. Ih Tuhan. Sebenarnya sanksi sosial kan? Iya. Sanksi sosial yang lebih bikin itu jadi bermasalah gitu. Sebenarnya gue juga fine aja sama orang yang beda agama, sama yang pernikahan beda agama, karena itu urusan orangnya pribadi, urusan lo sama Tuhan lo gitu kan. Yep, manusia nggak perlu ikut campur. Setuju. Cuma ya itu sanksi sosial. Tapi gue pernah loh berpikir sampai ini sih pikiran liar gue. Gue pernah mikir anjing apa gue buntingin aja ya. DP. Iya, sumpah. By accident. Iya, maksud gue nggak mungkin nyokap gue nggak akan terima anak gue. Anak lo. Garis bawahin anak lo. Loh, iya juga sih. Tapi maksud gue nggak mungkin juga mama gue tuh nggak akan terima posisi si Mawar ini. Tapi gini. Karena gue udahlah. Ini lucunya ya. Ini untuk membantah pikiran liar lo. Sorry, gue no offense ke siapapun. Gue pernah tahu ada kejadian di mana akhirnya hamil duluan nih. Beda agama nih. Mau nikah. Dua-duanya masih berat hati ternyata. Lalu keluarga dari satu pasangan, saya nggak usah ketawa Cukimai. Keluarga dari satu pasangan, bukan gue anjing. Dari satu pasangan itu nggak terima. Dia nggak mau anaknya ini untuk pindah agama. Oke. Nggak jadi, akhirnya nggak jadi nikah. Padahal udah punya anak. Udah punya anak. Anak sudah lahir lagi, kasihan. Oh, saya tahu tuh. Siapa? Enggak, gue ada kenalan kayak gitu. Anaknya udah lahir karena mereka beda agama. Ini malah lebih parah. Mereka beda agama, anaknya udah lahir. Anaknya tuh dititipin ke orang, ngerti nggak? Itu parah sih. Bayangin kalau misalkan anaknya tumbuh gede, jadinya kayak apa? Seorang anak butuh figur dari kedua belah pihak dong. Dari bokap nyokap, bukan cuma salah satu pihak. Tapi nyokap gue bukan orang yang kayak gitu kok. Amin. Nggak, tapi itu cuma pikiran liar gue doang. Tapi akhirnya mikirnya, gue ngkos makan anak gue apa ya? Baju punya konveksi baju toh? Iya, lagi vakum lagi. Gitu sih kalau menurut gue, kayak sebenarnya ini kayak permainan judi tuh nggak lo? Gambling. Gak tahu nih kedepannya bakalan menang apa kalah. Tapi buat saat ini ya, sampai saat ini gue masih ada di tengah-tengah gitu. Di saat gue harus ikutin apa yang orang tua gue mau, apa gue harus ikutin apa kata hati gue. Kata hati lo apa? Kata hati gue tuh masih terbelah dua juga. Berarti lo tidak bisa mengikuti kata hati lo dong? Nggak, belum bisa. Karena masih bimbang juga ya? Masih bimbang juga karena gimana ya, bisa gue sayang gitu ya, di luar kata sayang lah. Maksudnya gimana ya, gue peduli sama orang ini gitu, gue mau sama dia gitu. Tapi kenapa harus ada sesuatu yang bikin gue tuh nggak bisa sama dia gitu? Ya lo tahu itu dari awal. Itu yang bikin gue gimana ya? Rasanya tuh kesel gitu sebenarnya, kesel kayak kenapa sih? Kenapa ada masalah ini? Iya, kenapa sih harus ada sekat ini gitu? Gue nganggap ini sekat. Gitu. Kenapa sih harus disekat-sekatin kayak gini? Padahal kan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Gue bunuh orang enggak, dengan gue menjalani hubungan yang beda agama, gue nyakitin orang enggak, gue enggak. Nyakitin orang enggak? Enggak. Oh iya benar. Bentar. Enggak? Oh iya. Enggak, so far, Terus. Ya mungkin orangnya sakit hati, gue enggak. Gue gak berniat untuk itu. Oh iya. Gue gak berniat nyakitin orang itu. Pembahasan kita masalah
Beda agama kan, bukan masalah yang lain kan? Iya, bukan. Balik ke topik. Iya, balik ke topik. Kalau bahas masalah itu, udahlah. Udahlah. Iya. Udah baikan. Sensor ya. Satu gereja nih. Satu pengurus nih. Tuh, lu yang bahas. Gue gak mau bahas itu loh. Oh iya, maaf. Kayak gitu. Tapi, ya balik lagi sih. Sebenarnya gue munafik sih. Kalau gue bilang itu jalanin aja dulu. Tapi beside gue masih yang kayak masih bimbang sebenarnya. Nih lo masih ada kayak kalau kayak menurut gue tadi ya ada dua jalan nih. Antara satu ngalah atau memang jalan dua-duanya. Yap. Misalkan lo dikasih dua pilihan itu, lo pilih yang mana? Si Mawar nggak mau beda agama kalau nikah. Terus nggak ada yang mau toleransi juga? Ya berarti udah tahu dong ujungnya kemana. Udah tahu, kita sebenarnya udah tahu. Kalau misalnya gue bisa liatin chat di sini, nggak apa-apa liatin aja kalau jangan. Kita screenshot bisa. Ya ntar aja lah gampang ya. Udah ada pembahasan itu. Sampai gue sempat mempertanyakan yang tadi gue bilang sama lo Kak. Kalau memang udah tahu kita akan udahan ya buat apa gitu. Ah itu gue udah tanya. Dia jawab nggak tahu. Ya gue pun nggak tahu. Gue masih nggak tahu. Gue harus kemana nih sebenarnya sekarang nih besok pacaran gue tuh mau ngapain? Misalnya dia bunting nih, amit-amit ya. Misalnya dia bunting besok, gue nggak tahu gue harus kemana. Entah dia yang harus transfer atau gue yang harus transfer atau harus nikah beda agama, gue nggak tahu. Gue masih abu-abu. Karena dianya nggak mau pindah, gue pun nggak mau. Gue nggak mungkin mengecewakan orang tua gue yang udah ngajarin gue agama dari kecil dong. Sedangkan dia yang baru datang di umur gue yang baru sekarang ini terus langsung bikin gue pindah. Nggak mungkin. Masa gue harus mengorbankan setiap ajaran orang tua gue selama belasan tahun ini? Bukan. Kalau gue pribadi ya, gue ngasih kebebasan lo untuk milih sebagai teman, tapi gue gak kecewa kalau lo memilih untuk transfer ataupun pasangan lo yang untuk transfer. Karena kita tuh bertiga temenan. Kita ketiga temenan, kita jalanin hubungan. Lo temenan sama si Mawar? Gue sebut apa namanya? Jangan dong. Gatel banget ini mulut gue. Jangan dong. Tapi kayak gak tahu kenapa gue nggak pernah setuju untuk orang pindah agama karena orang. Iya. Yeah. Sesimpel yang tadi gue bilang, lo udah ngecewain Tuhan lo sangat. Gak usah terlalu lama langsung bridging ya. Iya. Ya, langsung galau lagi gue. Tapi nih ya, kalau gue melakukan sesuatu, gue berhubungan sama orang, selama gue bahagia gue akan ngejalanin itu. Pertanyaan gue paling mendasar sebenarnya. Ini sebenarnya paling gampang sih harusnya lo jawab. Lo masih bahagia gak sih? Kalau dulu ya gue tau lah bahagianya kayak apa. Sekarang? Bahagia apa enggak? Tricky ya. Ini pertanyaan gue dari di WhatsApp loh. Iya, ini tricky sih sebenarnya. Sekarang ya, bukan dari memori, bukan dari kenangan yang udah lo lakuin, perasaan-perasaan sebelumnya. Sekarang. Gua senang tapi gua nggak bahagia. Senangnya dalam arti? Gue senang menjalaninya. Gue senang menjalaninya karena dia perhatian, dia tahu gue harus gimana, dia bisa ngatur gue jadi yang lebih baik. Gue senang itu, gue senang, tapi gue nggak bahagia. Karena yang gue bilang itu ada pressure itu. Terus kalau lo nggak bahagia, kenapa masih dipertahankan? Maksud gue bukannya gue menyuruh lo untuk udahan atau gimana ya? Ya dia juga temen gue, pasti kalau kalian udahan, ngentot. Kalau kalian udahan toh dua-duanya pasti akan sakit hati dan galau. Itu udah resikonya, gitu kan. Tapi semakin lama kayak lo bakalan kehilangan waktu, lo bakal kehilangan kesempatan untuk ketemu sama orang yang baru, yang mungkin lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Mungkin malah coba kebalikannya, mungkin malah gue yang menghalangi dia untuk menemukan orang yang baru. Iya, kedua belah pihak, menurut gue ya, kedua belah pihak pasti akan menemukan orang yang baru kalau kalian udahan. Gak mungkin kan lo putus sekarang terus lo nggak akan berpacaran lagi, berhubungan lagi sama orang, lo nggak akan nikah. Gitu loh, apa sih alasannya lo nggak berani, maksudnya kalian berdua ya, tapi karena gue seneng jalanin ya, tapi gue nggak bahagia. Seneng karena perhatian segala macam. Berarti dia tipe orang yang nggak bisa sendiri. Bukan itu, gue butuh diperhatiin. Gue manja. Gue
Kalau banyak orang bilang krisis kepercayaan, gue krisis kasih sayang. Di balik kegaharannya, tukang baku pukul, tukang bakalai. Tukang baku yang lain. Tukang baku cuki juga. Enggak lah. Ternyata. Ya tapi ada saatnya ntar di mana gue akan menyudahinya sih, pasti. Kalau misalnya Menyudahinya? Iya, karena gue udah tahu sebenarnya ini tuh nggak akan ada ujungnya. Karena dia punya prinsip sendiri, gue punya. Dan prinsip dia sama prinsip gue tuh nggak bisa disatuin. Maksud gue nggak akan pindah, prinsip gue nggak akan pindah. Mau gimana pun caranya, dia nggak akan pindah. Ya udah. Ya udah jalanin dua-duanya. Ya. Itu pilihan salah satunya. Berarti pilihannya cuma dua sekarang, jalanin beda agama atau selesain. Kayak pilihan kedua yang akan gue selesaiin deh. Berani tegas nggak? I'll try. Ini udah berapa lama dari lu menahan semuanya, ngejalanin semuanya dengan pressure yang kayak gitu? Gue harus coba untuk keluar dari zona nyaman seneng gue. Betul. Karena yang gue bilang tadi, gue senang menjalaninya. Kalau misalnya gue berani untuk keluar, mungkin gue akan berani untuk ngomong. Pasti ada sakit hatinya sih, Len. Setiap hubungan pasti ada sakit hatinya. Mau nikah pun pasti ada sakit hatinya. Ya we will see nanti lah. Gila loh. Gue berharap lo tegas sih. Gue berharap juga pasangan lo tegas. Buat teman-teman yang menjalani beda agama, Pikirin lagi sih. punya prinsip sih yang penting lo harus punya prinsip gitu. Kalau menurut gue malah dari awal ya, mendingan lo tahu dulu. Enggak, jangan coba-coba deh. Kalau lo nggak bisa nyelesain. Jangan coba-coba deh. Maksudnya jangan punya pikiran jalanin aja dulu. Karena lu akan ada saat dimana di titik sama kayak gue. Di saat orang tua lu nanya pacar lu mau kemana. Di situ lu sekarang duduk di sini lu akan ngomong sama orang-orang kalau lu bingung mau kemana sama pacar. Asik. Ini pertama kalinya seorang Glenn Court bisa sebijak itu. Oh lah, aku sayang sama kamu sih. Ih, Mawar. Tapi mama gimana ya? Anjing. Ada pesan-pesan selain itu nggak buat orang-orang di luar sana yang masih berpikir untuk menjalani atau lagi PDKT sama orang yang beda agama atau udah menjalani ternyata? Oke. Pesan. Satu. Buat Mawar. Ini buat Mawar dulu. Iya, boleh buat Mawar. Buat Mawar. Boleh Mawar kan? sayang, I love you. Ya, Mawar. Jelek banget namanya Mawar anjing. Lu yang milih tadi Ntar suka anjing. bumi. Lah kan emang. Hey, Sorry guys. bukan. Buat kamu yang nonton, Kamu yang nonton banyak. buat kamu yang sekarang jadi pacarku, a.k.a. Mawar, a.k.a. Melati, a.k.a. Anggur. Anjing. Ya pokoknya Serius. Pokoknya buat orang yang pacaran beda agama, bukannya gue mau melarang gitu buat mau sok suci kayak ngapain sih lo beda agama, kayak misalnya anak-anak GP gue GPIB nggak usah disebutin dong ya kan, GP itu bilang pasangan itu harus yang serasi, harus yang seimbang segala macam. Harus yang seimbang. Itu bener. Itu bener men. Maksud gua, lu di saat mencoba-coba untuk, apalagi lu udah umur 23, 24 dan laki-laki gitu, terus lu pacaran yang bilang, yaudah jalanin aja dulu. Men, ada saat dimana nanti lu akan di posisi gua, karena sebenarnya gua udah umur 25. Pressure yang akan lu temukan adalah kapan kamu akan pacaran serius dan kapan kamu akan nikah. Dan di saat itu, lu pacaran beda agama, pertanyaan itu yang akan timbul di kepala lu setiap hari. Lu bangun tidur, anjing mau ngapain sama pacar gua gitu. Pesan buat Mawar nggak jadi? Pesan buat Mawar, I love you tapi aku gak akan pindah. Anjing gue speechless bangsat, gue harus ngomong apa nih? Ini kita lempar aja ke teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang ngerasain ini juga, ada yang ngalamin cinta beda agama, ada yang ngalamin perbedaan juga. Pasti ada sih. Pasti banyak. Banyak, gue yakin pasti banyak. Cuma Buat yang udah goyah, please jangan pindah men. Kata Kamars, lu jangan pindah karena manusia. betul. Masa lo mengecewain Tuhan? Itu sih. Gila, kita ini channel ini ya, Kristiani ya. Ngentot, tapi ngomongnya anjing kontol. Teman-teman ya, taruh di bawah. Kalian bisa komen di part 1 dan part 2 cerita tentang
Ini pasti part 1 part 2 kan? Di bawah mana sih? Asingnya. Anjing gue jadi lupa mau apa. Gue nanya, tadi lu bilang taruh di bawah. Bawah mana? Di bawah situ tuh, di situ. Nah, di bawahnya kalian bisa komen cerita kalian, perbedaan kalian. Menurut kalian seperti apa untuk orang-orang yang menjalani kisah beda agama? Long distance. Ya, teman-teman tulis komen juga ini ya, doain aku supaya bisa bisa tegas. Bisa tegas, bisa menjalaninya yang sebenarnya harus gue jalani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Sabi. Video pembukaan aib. Dah, sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Share juga ke orang-orang yang masih menjalani hubungan beda agama atau mau atau berpikiran seperti yang Glenn alamin, supaya mereka tahu pertimbangannya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian bisa cari Glenn di Instagramnya di bawah sini. Tapi gue lagi deaktif, tapi nggak apa-apa, search aja dulu. Ngentot. Sebel banget gue. Atau nggak di Twitter? Oh ya, di Twitter. Iya. Apa namanya? Goals Digger, ntar gue taruh di bawah. Oke. Oh ya, gue Psycho Mars. Gue Glenn Kurt. Kita peace out.